asal menikah itu adalah poligami. Antum lihat firman Allah, fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna. Enggak ada wahid, enggak ada. Jadi asalnya nikah itu apa? 2. Kalau bisa 3. Kalau bisa 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, fawahidatan, jadi nikah 1 itu nikah ketakutan. Ini nas, loh, anak enggak ada, sahih enggak? Nasnya begitu kan? Fa in khiftum bila tak. Makanya laki-laki yang istrinya cuma 1 itu klub takwa, takut istri tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ustadz menyebut hukum asal pernikahan adalah poligami, yaitu menikah dengan 2, 3, atau 4 perempuan. Sedangkan menikah dengan 1 perempuan itu disebut ketakutan. Senada dengan ustadz tersebut, seorang ulama besar dari negara Arab Saudi bernama Syekh Abdul Aziz bin Baz menyebutkan al-aslu fi zawaji at-ta'addud. Hukum asal dari pernikahan itu adalah poligami. Mereka berpegangan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 3, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kalian sukai 2, 3, atau 4. Tetapi jika kalian takut tidak bisa berbuat adil, maka nikahilah 1 perempuan saja. Melihat dan mendengar fatwa tersebut, beberapa perempuan merasa takut dan khawatir. Karenanya saya terpanggil untuk menanggapi fatwa itu. Para pemirsa yang berbahagia, pertama, para ulama menyebutkan tidak tepat menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bahwa hukum asal pernikahan adalah poligami. Karena ayat itu bercerita tentang tradisi sebagian umat Islam pada waktu itu, di mana mereka mengasuh anak yatim lalu menikahinya dengan mahar yang tidak pantas, mahar yang sangat sedikit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui ayat itu memberikan alternatif terbaik daripada mereka menikah dengan anak-anak yatim itu lalu khawatir tidak bisa adil. Lebih baik menikah dengan orang lain, bahkan boleh 2, 3, atau 4. Dengan demikian, hukum dari poligami berdasarkan ayat itu adalah mubah, boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Kedua, para ulama juga menyebutkan bahwa poligami itu disyariatkan dalam kondisi tertentu. Syekh Mutawalli Sa'rawi dan Syekh Muhammad Al-Ghazali menyebutkan at-tasyri' bit-ta'addud ja'a li dzarfin istitsna'i. Pensyariatan poligami itu adalah untuk kondisi tertentu. Contohnya ketika sang istri divonis mandul, tidak bisa hamil dan punya anak. Kemudian yang ketiga,
kalau kita melihat literatur dan kitab-kitab klasik, para ulama mayoritas dari mereka menganjurkan menikahi satu perempuan kecuali jika ada kebutuhan nyata. Misalkan disebutkan dalam kitabnya Imam Al-Mawardi dari mazhab Syafi'i, kitab Al-Hawi Al-Kabir juz 11 halaman 414, qala Syafi'i uhibbu ayyaktasira rajulu ala wahidatin wa in ubiha lahu aktsar. Imam Syafi'i berkata, saya senang seorang laki-laki hanya menikahi satu perempuan, sekalipun diperbolehkan baginya menikah lebih dari satu. Kemudian Syekh Khatib Asy-Syarbini dari mazhab Syafi'i juga dalam kitabnya Mughnil Muhtaj juz 12 halaman 32 menuturkan, wa yusannu alla yazida ala imra'atin wahidah min ghairi hajah zahirah, dan disunahkan untuk menikah tidak lebih dari satu perempuan tanpa ada kebutuhan yang nyata. Kemudian Imam Al-Mardawi dari mazhab Hambali menulis dalam kitabnya Al-Insaf juz 8 halaman 16, wa yustahabu aidan alla yazida ala wahidah in hasala bihal i'faf ala sahih minal madhab, dan disunahkan pula seorang laki-laki menikah tidak lebih dari satu perempuan jika dengan satu perempuan itu laki-laki sudah bisa menjaga kehormatannya. Alas sahih minal madhab, menurut pendapat yang sahih dari madhab Hambali. Dengan demikian, apa yang difatwakan Ustadz tersebut bahwa hukum asal pernikahan itu poligami kurang tepat. Justru para ulama menyatakan hukum asal pernikahan itu monogami, diperbolehkan poligami ketika ada hajat atau maslahah yang nyata. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 25 tahun setia dengan Sayyidah Khadijah? Baru ketika Sayyidah Khadijah wafat, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpoligami. Itu artinya bahwa berpoligami itu hukumnya mubah atau boleh. Dikerjakan boleh, ditinggalkan pun juga boleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.